Halo, selamat datang kembali di channel Kalestia Rada Plus. Kali ini akan membahas berita singkat di serial Symbiosis Season 4 di episode 6. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Adegan dibuka, terdapat banyak patung boneka sekelilingnya. Lalu seorang anak bersama ibu muda sedang melihat patung di etalasi. Sembari ibu mengangkat telepon, anak tersebut senang sambil menunjukkan tangan ke mulut patung tersebut. Saat ibu menyuruh anak pulang ke rumah, patung mendadak terbangun. Ini adalah cerita awalnya Toy Master sang boneka menakutkan. Pada sorenya, Hari masih khawatir kondisi Kang Lim. Namun dikejutkan, Simbi dan Duri menyemangati Hari dengan pakaian khas pembantu sorak. Kelihatannya kedua ini sangat kering. Awalnya Duri sudah mempersiapkan Hari memberikan semangat, namun Duri membantah argumen karena sebenarnya itu idenya si Simbi. Di sampingnya, Gembi sedang berbicara seseorang muncul di sekolah yang membuatnya Kang Lim tidak bisa datang ke sekolah dan tidak bisa dihubungi. Menyedihkan sekali ya melihat ini. Jika aku tidak tahu, sepertinya pacarnya ditikung, bro. Bahkan Gembi belum pernah melihat orang yang memecahkan segel selama 500 tahun. Di saat sesi pembicaraan, Hari langsung meninggalkannya. Aku tidak percaya Hari menjadi lemah, membuatnya patah hati. Keesokan paginya, Hari punya masalah kronis, di mana Kang Lim tidak absen di sekolah. Saat mengumumi lewat panggil telepon, dia tidak diangkat. Jujur, menurutku ini adalah Hari sakingnya terlalu fokus mengkhawatirkan Kang Lim, sehingga teman-teman terlalu terabaikan. Dan ditambah lagi, Hunyu mendapatkan pesan permintaan dari museum. Situasi di mana kita tidak bisa bertemu klan karena rapat sekolah. Dan beruntungnya Duri memutuskan untuk ikut menemui klan bersama kakaknya. Pada sore ini, Hari dan Duri tiba di museum dan disambut gadis anak museum yang bernama Yejong. Apakah Duri juga punya perasaan cinta kepadanya? Yejong berbicara kepada kalian, pengusir Maluha. Namun Hari agak membingungkan. Duri langsung berbicara bahwa aku ini pengusir Malude. Sesuai janji siap membantu jika ada masalah. Yojo mengajak Hari dan Duri berkeliling dan memperkenalkan mainan-mainan antik yang dikumpulkan museum milik kakeknya. Si gadis memberitahu kekhawatiran karena orang-orang tidak datang dikarenakan rumor tentang setan gentayangan. Sementara itu, apartemen Simbi lagi bosan, jadi aku tidak punya teman bermain-main, tiga kecuali Gembi. Secara tidak langsung, sang pangeran langit akhirnya datang mengajak minum cola sambil memakan camilan. Aku harap goblin ini bisa lebih imut lagi. Para goblin mukban bersama dengan lahap. Setiap kali aku melihat bagian baru, aku ingin melihat camilan. Dengan kelelahan, Jubi akan berpamit karena dia tidak bisa terus mengosongkan di istana langit. Dalam di perjalanan, Jubi mendapati truk box yang dimana berisikan kumpulan soda yang dijual ke konsumen dan terpaksa mengikutinya. Akhirnya aku melihat Jubi yang datang ke museum mengikuti cola. Tapi setelah dipikir-pikir untuk meminum, secara mengejutkan tampaknya Jubi merasakan gaib di museum. San berpindah. Yongjo memperkenalkan boneka kenari yang bisa menggigit jarinya. Karena penasaran, Duri memasukkan ke mulut lalu menggigit dan merasakan takut. Setelah itu ada orang di depan yang ternyata adalah seorang karyawan dan ayah Yongjo muncul. Ada yang bertanya apakah pacarnya Duri. Dia adalah orang yang pandai bercanda, jadi stafnya juga seperti itu. Karena tidak tahan melihatnya, jadi Duri langsung ke kamar mandi. Ayah Yongjo dan para bodyguard membuatnya Hari langsung mempertanyakan apakah dia menjual museum ini. Duri sedang tenang di kamar mandi. Saat mau keluar, terkejut karena karyawan itu terkejut juga. Akhirnya kedua pun langsung minum bareng. Sembari karyawan mengambil kaleng minuman, tersangkut saat mencoba mengeluarkan minuman. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bercanda. Pas keluarin, ternyata boneka ini sudah tergigit. Sementara itu, Yojo menunjukkan boneka itu pada Hari. Dan dia bilang itu boneka museum nomor 1 yang paling dia sayangi. Dia bilang dia ingin menjaga museum ini untuk waktu yang lama, seperti boneka yang dibuat kakeknya sendiri. Tadi aku dengar kamu akan merenovasi menjadi hotel kan? Tapi aku berhenti. Mereka berdua adalah anak yang sama, tapi mereka sangat baik dan peduli. Karyawan yang digigit boneka itu menghilang dalam kegelapan dan tiba-tiba mati listrik di museum. Saat Hari menyalakan senter, boneka-boneka yang tiba-tiba menyerang.
lalu dibayangi sesosok boneka yang sudah mengepung. Di dalam ruangan Duri sedang berjalan dan dikagetkan oleh boneka di loteng. Untungnya berkat orang itu Duri bisa mencegat. Saat berpindah, Hari memanggil Ghostball. Sekaligus debut kali ini adalah setan berjamur. Karena sangat kuat tidak punya pilihan lain, boneka langsung mengguntingnya. Aku ingin melihatnya melakukan pertandingan gunting batu kertas. Maksudku lebih dalami kan. Setelah dikalahkan jamur setan menyebar racun ke boneka dan Hari langsung menabrak dengan bahunya. Hari dan Yojong menuju ke suatu ruangan. Bukannya mencari Duri, malah ketemu karyawan yang dikendalikan setan. Akhirnya kena hantaman. Saking takutnya, ayah Yojong melindungi anaknya sendiri. Duri menghampiri, tapi justru Hari duluan menyerang. Aku pikir ini pertama kalinya Hari dikendalikan oleh setan ponsel di season pertama, tapi berbeda dengan saat itu. Kali ini aku sangat takut karena terlihat seperti zombie. Aku sangat takut karena melihat melakukannya bersama-sama. Sementara itu ayah Yojong berlindung. Dia meminta Duri untuk membawakan Yojong keluar dan membawa bersembunyi ke tempat aman. Yojong tidak akan tinggal diam, tapi Duri memasangnya pergi, lalu membawakan jalan keluar. Aku pikir Duri sudah banyak berkembang. Secara pribadi, aku suka Duri yang tulus, tapi aku bangga melihat Duri berubah seperti itu. Duri merasa gelisah melihat Yojong menangis dan berkata, "Aku akan melindungimu." Tapi karena Yojong memuji karena kamu berani, dia langsung malu. Saat Duri yang malang menemukan sebuah foto saat dia sedang mencari sesuatu yang bisa menjadikan senjata. Foto kakek Eugene yang meninggal. Boneka yang dipegang Eugene juga sama dengan boneka yang ada di foto. Kakek Eugene mendirikan museum ini dan dia terkenal sebagai tukang boneka. Duri yang berani maju ke depan. Kali ini aku senang karena Duri menunjukkan jati dirinya. Saatnya Duri memakai salah satu makhluk, yaitu kelinci setan. Duri yang menyadari bahwa orang-orang dikendalikan melalui Toy Master tadi dan meminta kelinci setan untuk memotong benang yang mengikat orang-orang. Namun sayangnya akhirnya dimanipulasi dan beruntung lebah datang membantu. Sementara itu Duri berpikir apa yang harus aku lakukan dengan setan ini. Akhirnya Jubi memberikan power cube tipe angin. Duri datang untuk berhadapan kembali. Setan itu mengatakan mereka adalah orang-orang jahat yang menghancurkan boneka itu, dan mereka mengendalikan boneka itu dan menyerangnya. Lalu Duri menunjukkan kekuatan baru dan memanggil makhluk robot yang bisa menghantam semua boneka termasuk Toy Master dan berhasil dikalahkan. Di saat Hari meyakinkan siapa sebenarnya Toy Master ini, saat menerawangkannya, ternyata adalah kakek Eugene yang mendirikan museum mainan impiannya. Dan sebelum dia meninggal, aku menyuruhnya untuk menjaga museum. Ketika merenovasi gedung menjadi hotel, ketika museum ini dalam bahaya, mereka menjadi murka. Jujur, pertama kalinya juga bagus. Dia hanya bersimpati. Hari berusaha melindungi museum. Saya suka menyelesaikan masalah ini dengan keluarga. Salah satunya ayah melakukan kesalahan, dan dia berpikir bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Kakek meminta maaf kepada ayah menjadi monster dan merusak museum. Saya sangat terharu ketika cucu berjanji untuk menjaga museum bersama ayahku. Sementara itu, akting Yojong yang menangis oleh ayah sangat menjadikan. Setelah berpamit dengan Pangeran Langit, Yojong bilang, "Itu kamu memang keren. Dia menyuruhmu untuk datang ke museum kami kapan saja." Itulah pembahasan breakdown di episode 6. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.